Kapan debt collector lapangan aplikasi pinjaman Kredipo itu menagih kalian jika kalian gagal bayar dan berapa kali datang ke rumah kalian ya. Nah, maka di video kali ini adalah video yang tepat buat kalian simak teman-teman ya. Untuk penjelasannya tonton video berikut ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di KP Channel seputar fintech dan pinjaman online. Apa kabar teman-teman kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Tetap semangat, tetap menjalankan aktivitas seperti biasanya. Masalah pinjaman online, mari kita sharing dan diskusi di KP Channel. Di video kali ini teman-teman, gue akan bahas lagi ya mengenai debt collector lapangan aplikasi Kredipo. Nah, siapa nih teman-teman yang mempunyai tagihan aplikasi Kredipo ya? Tagihan kalian berapa dan wilayah mana, apakah sudah didatangi debt collector lapangan, boleh tulis di kolom komentar ya. Sebelumnya aplikasi Kredipo ini adalah salah satu aplikasi pinjaman online legal yang sudah berizin di Otoritas Jasa Keuangan ya. Dan kemudian untuk limit pinjaman di aplikasi Kredipo ini terbilang tinggi dan suku bunganya yang cukup lumayan rendah dibanding dengan pinjaman online lain. Nah, aplikasi Kredipo ini adalah salah satu aplikasi pinjaman dengan debt collector lapangan yang aktif, teman-teman ya. Jadi, teman-teman yang menanyakan masalah debt collector lapangan ya, sekali lagi gue katakan bahwasannya aplikasi Kredipo ini sudah memiliki debt collector lapangan ya. Dari tahun-tahun sebelumnya juga memang sudah ada FC lapangan, teman-teman. Ya, ini adalah pinjaman dengan debt collector lapangan yang aktif menagih kalian. Ya, kalian yang gagal bayar di aplikasi pinjaman online Kredipo ini dan kemudian menanyakan debt collector lapangan, tentu ada debt collector lapangan ya, di mana hampir merata di seluruh wilayah teman-teman ya, baik di pelosok maupun di kota sudah pasti teman-teman ya, karena aplikasi Kredipo ini memiliki pihak ketiga yang legal ya dari aplikasi Krediponya sendiri teman-teman. Jadi pihak ketiga ini yang akan menagih kalian. Nah, untuk proses penagihan, jika teman-teman mendapati adanya bentakan, ya, kemudian adanya kasar, ya, kemudian arogan, atau bahkan kontak fisik, ya, teman-teman bisa laporkan ke pihak yang berwajib, ya, seperti kepolisian, ya, Satgas Waspada Investasi, atau Otoritas Jasa Keuangan. Jangan lupa di videoin ya, kalau misalkan ada debt collector lapangan dari aplikasi Kredipo ini yang berbuat arogan atau berkata-kata kasar. Ya, karena untuk proses penagihan di Otoritas Jasa Keuangan itu sudah diatur ya, termasuk dari supaya tidak adanya tindakan intimidasi, kekerasan, sara maupun yang lainnya. Ya, gitu teman-teman. Jadi misalkan teman-teman galbay nih ya, kemudian ada debt collector lapangan ya, hadepin aja teman-teman ya, karena debt collector lapangan dari aplikasi Kredipo juga itu tugas ya, dia juga membuat laporan. Kalau misalkan teman-teman belum ada dananya, ya ngomong aja belum ada dananya ya, dan jangan sampai menjanjikan. Ya, kemudian ada pertanyaan juga nih, berapa kali Bang biasanya debt collector lapangan Kredipo itu datang ke rumah ya, rumah nasabah tentunya ya, yang gagal bayar. Ini tidak menentu teman-teman ya, ada yang 3 kali didatengin, ada yang sampai 5 kali dengan debt collector berbeda ya, karena beberapa pengalaman juga sampai ya didatengin 2 orang ya, atau bahkan 3 orang dari FC lapangan Kredipo. Itu yang tagihannya besar teman-teman, pasti didatengin oleh 2 sampai 3 orang aplikasi Kredipo. Ya, kalau misalkan teman-teman belum ada dananya, sekali lagi gue katakan ya, hadepin aja ya, jangan sampai kalian takut atau mental kalian down. Pokoknya tetap tenang aja ya, berbicara sesuai faktanya. Kalau kondisi kalian misalkan sedang tidak baik-baik saja ya, keadaan ekonominya ya, kalian harus pentingkan kebutuhan sehari-hari aja ya, atau kebutuhan pokok aja. Ya, kalau ada lebih ya silakan dibayar. Kalau belum ada dananya ya teman-teman harus bisa berbicara ke debt collector lapangannya. Jika berbuat arogan ya kalian harus siap videoin ya. Tadi gue bilang teman-teman. Ya, itu adalah beberapa poin penting jika kalian menghadapi debt collector lapangan dari aplikasi Kredipo. Kalau dari pengalaman-pengalaman nasabah yang galbay di aplikasi Kredipo ya, sebagian besar kayaknya debt collector atau FC lapangan itu baik-baik ya, ramah-ramah, dan dia hanya juga tugas teman-teman. Nah, ini ada poin penting teman-teman ya. Jikalau ada FC lapangan dari pinjaman Kredipo, kemudian dia menawarkan katanya mau bayar berapa aja Bu atau Pak, silakan ya. Kemudian kalian membayar ke si debt kolektornya, itu harus kalian hati-hati dan waspada. Karena uang yang kalian bayar itu tidak masuk ke tagihan, itu masuknya ke uang debt kolektor. Ya kalau mau kasih ya silakan kasih uang cukup, uang bensin saja gitu ya. Jangan sampai misalkan
kalian tagihannya besar, kemudian kalian bayarnya ke si debt collector. Itu tidak akan bakalan sampai ke tagihan kalian. Tagihan kalian tetap ya, nanti uang yang kalian berikan itu masuknya ke debt collector. Gitu teman-teman. Itu sering terjadi ya ke sebagian nasabah. Kalau mau kasih ke uang jajannya ya kasih aja uang bensin gitu ya. 150 ya cukup gitu teman-teman. Ya. Jadi teman-teman, intinya jangan takut untuk menghadapi debt collector atau FC lapangan dari pinjaman kredipo ya. Tetap tenang saja ya. Karena bukan kalian yang galbay, banyak teman-teman yang galbay di aplikasi kredipo dan dengan nilai total tagihan yang cukup lumayan besar. Nah, setelah 5 kali datang ya, nanti selanjutnya tidak teman-teman ya. Pasti awal-awal gitu ya. Ini juga dirasain ya, gue rasain juga untuk menghadapi debt collector memang ada mental down itu untuk pertama kali. Nah, selanjutnya kedua kali, ketiga kali, debt collector lapangan datang ke rumah atau sampai ke 5 kali, nanti kalian akan terbiasa sendiri dan selanjutnya itu nanti aman ya. Hanya berhadapan 5 kali oleh debt collector lapangan. Ya, selebihnya jika teman-teman sudah 5 kali datengin ya kemudian tidak ada pembayaran juga yang masuk, maka data kalian akan masuk Slick OJK. Kredipo ini adalah salah satu pinjaman yang besar juga ya. Kemungkinan untuk data kalian yang masuk Slick akan terblacklist ya jika tidak ada pembayaran selama adanya FC lapangan yang ke rumah. Sehingga teman-teman kalau sudah terblacklist tidak bisa mengajukan pinjaman di beberapa pinjaman online, KPR, KWR ya, atau kendaraan. Karena nama kalian sudah ke blacklist. Oke, mungkin segitu aja video kali ini ya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa video selanjutnya. Thanks for watching.